Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kan beredar ya Bapak Ibu guru ya peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2025 ini tentang profesi, karir dan penghasilan dosen, di mana banyak yang bertanya terkait dengan penghasilan dosen ini ya. Ya mungkin baik itu dosen PNS maupun dosen non PNS yang menyatakan kok sepertinya tidak sekali tidak dibahas untuk dosen non PNS ya. Nah, jadi pada video kali ini saya secara eksplisit menjelaskan penghasilan dosen saja ya. Nanti di video-video berikutnya baru kita akan membahas tentang profesi maupun karir dosen. Nah, yang di sini yang kenapa saya membahas lebih kepada penghasilan dosen karena banyak yang dipertanyakan terkait dengan penghasilan dosen ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku maupun hal yang lain ya yang berkaitan dengan Tridharma, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, kita langsung saja kepada intinya. Jadi kebetulan saya sudah meng-highlight ya bagian yang akan saya bahas ya, yang akan saya sharing. Nah, disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari aturan yang ada. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, mohon Bapak Ibu dosen untuk bisa menambahkan ya. Saya senang hati ketika dikritisi di kolom komentar, biar nanti akan menjadi masukan buat kita semua ya. Jadi ini penghasilan dosen dulu ya. Kalau kita lihat ada di bab 4 ya, ketentuan umum yang perlu kita ketahui dulu bahwa Bapak Ibu dosen di bab 4 penghasilan dosen ini aturan membagi penghasilan dosen menjadi dua rumpun besar ya. Jadi yaitu ada gaji pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji ya. Jadi kalau untuk gaji pokok itu ada di ini ya, ada di bagian kedua pasal 54 dan penghasilan lain itu di bagian ketiga pasal 56. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Nah, jadi untuk gaji pokok dan tunjangan yang melekat gaji ini yang dibahas di bagian kedua ya, di gaji dosen, dan penghasilan lain itu seperti misalnya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan atau masalah tambahan. Nah, bagian ini penting karena negara melalui permen ini punya ruang pengaturan yang berbeda antara gaji, dalam hal ini adalah umum domain, pemberi kerja, dan rezim kepegawaian ya atau ketenaga kerjaan, serta tunjangan tertentu ya. Jadi sebagian yang terkait dengan sertifikasi misalnya dan bisa diatur atau ditanggung oleh negara. Nah, dasar pembayaran penghasilan itu juga ditegaskan bahwa yang membayar itu adalah pemberi kerja dosen. Jadi baik PTN maupun PTS ya. Karena di PTN itu kan ada juga dosen-dosen yang non ASN. Jadi yang memberi pekerja itu adalah PTN. Begitupun juga yang dosen-dosen di non PNS ya, di kampus swasta itu juga yang memberi gaji dan lain sebagainya itu adalah pemberi kerja dosen. Nah, baik kementerian ataupun Kemenak, kemudian LPNK untuk lingkungan pemerintah, dalam hal ini PTN, Badan Hukum dan Badan Penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah PTS. Nah, untuk bagian gaji dosen itu kalau kita lihat di sini ya, di pasal 54 ini ya di kementerian, Jadi di pasal 54 itu bahwa yang disebutkan di situ kan gaji dosen ASN ya, dalamnya PNS maupun P3K. Jadi itu sebenarnya ikut aturan ASN. Nah, pasal 54 itu menyatakan bahwa kementerian ataupun Kemenak ataupun kementerian yang lain memberi gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji kepada dosen ASN. Kemudian dan mekanismenya itu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ASN. Nah, makna hukumnya itu permen ini tidak membuat skema gaji ASN baru. Jadi permen ini hanya mengunci prinsip bahwa gaji dosen ASN itu tunduk pada rezim ASN. Nah, baik itu struktur gaji, pangkat, ataupun golongan, maupun tunjangan melekat dan seterusnya ya, yang diatur oleh aturan ASN yang lebih umum. Jadi, untuk dosen ASN, permen ini itu bersifat konfirmatif atau rujukan, bukan pengganti rinci sebenarnya. Kemudian untuk pasal 55 di sini, ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dosen bahwa
gaji di PTN, Badan Hukum maupun PTS itu ikut rezim ketenagakerjaan ya, di ambang kebutuhan hidup minimal. Jadi Bapak Ibu dosen, misalnya dosen non PNS yang dipekerjakan di PTN ataupun di PTS itu mengikuti rezim ketenagakerjaan dan plus ambang kebutuhan hidup minimal. Nah, pasal 55 itu menyatakan bahwa PTN, Badan Hukum dan Badan Penyelenggara itu membayar gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji dengan ketentuan di atas kebutuhan hidup minimal ya. Dan rujukan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh dosen-dosen itu adalah terutama untuk dosen-dosen PTS ya, di mana ini kan diberikan otoritas kepada kampus swasta ya yang memberi pekerja ya. Jadi baik itu gaji dan lain sebagainya itu ya memang diatur oleh kampusnya masing-masing gitu. Tapi sebenarnya harus berdasarkan kepada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sayangnya banyak PTS itu kan mungkin tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan ya. Jadi di bagian ini itu menjawab dosen swasta dan non PNS ya. Jadi badan penyelenggara yaitu yayasan ataupun perkumpulan adalah entitas ya yang menyelenggarakan PTS. Jadi gaji dosen PTS, dosen swasta itu secara eksplisit masuk lewat pasal 55, tetapi bentuknya bukan angka nominal melainkan standar minimal prinsip. Kemudian pasal 55 ini juga menjadi payung untuk dosen non-ASN yang bekerja pada institusi yang masuk kategori tersebut ya, terutama untuk PTS dan PTNBH. Pengaturan gaji mereka itu ditempatkan dalam rezim ketenagakerjaan. Seperti itu. Nah, jadi kenapa terasa tidak disinggung ya di gaji dosen non-PNS ataupun swasta? Karena permen ini itu sengaja membedakan mana yang bisa ditetapkan negara secara langsung dan mana yang menjadi domain pemberi pekerjaan. Dalam hal ini adalah yayasan atau pemberi kerja ya. Jadi ada beberapa alasan Bapak Ibu dosen. Alasan pertama itu adalah gaji untuk non-ASN atau PTS adalah wilayah hubungan kerja atau ketenagakerjaan, bukan skema nasional tunggal. Nah, untuk dosen ASN itu termasuk mayoritas dosen PTS ya, besaran gajinya itu sangat dipengaruhi oleh kontrak kerja, struktur pengupahan internal, kemampuan finansial dari institusi tersebut, dan kebijakan badan penyelenggara. Nah, sehingga regulasi menteri itu lebih realistis menetapkan standar prinsip di atas kebutuhan hidup gitu ya, kebutuhan hidup minimal, dan tunduk kepada peraturan ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan daripada menetapkan tabel gaji nasional seperti itu. Nah, dengan kata lain, bukan tidak diatur, tapi diatur oleh level prinsip dan rujukan ke aturan ketenagakerjaan ya. Kemudian untuk alasan kedua, permen ini itu detail justru pada tunjangan atau penghasilan lain, karena situlah negara membuat penyetaraan dan persyaratan ya. Jadi bagi dosen-dosen non-PNS maupun ya non-PNS di PTN maupun di PTS itu justru yang diatur oleh kementerian itu adalah tunjangan profesi dosen ya. Karena memang semuanya akan dibayarkan oleh negara ya. Jadi bukti kuatnya itu setelah bagian gaji yang singkat, permen ini sangat rinci mengatur tunjangan profesi ya, kemudian profesi, fungsional, kemudian tunjangan khusus maupun tunjangan kehormatan ya, termasuk di dalamnya adalah persyaratan penerima, kondisi penghentian sementara, dan penyetaraan untuk dosen non-ASN, bahkan ada lampiran penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN. Nah, artinya fokus kebijakan nasionalnya itu adalah melindungi standar minimum gaji ya untuk dosen ASN melalui rujukan ketenagakerjaan dan menstandarkan penghasilan lain. Dalam hal ini adalah tunjangan profesi dan lain-lain. Karena itu instrumen nasional yang terkait sertifikasi dan kebijakan profesi dosen. Kemudian untuk alasan ketiga itu secara istilah non-PNS sering rancu ya. Jadi permen itu memakai kategori ASN versus non-ASN. Nah, permen ini itu konsisten menggunakan istilah dosen ASN dan non-ASN ya dalam bagian tunjangan. Nah, sementara di masyarakat itu sering disebut non-PNS. Padahal ada juga P3K yang ASN. Karena itu, kalau Anda mencari frasa non-PNS di bagian gaji, memang tidak akan muncul sebagai judul khusus. Yang dipakai adalah kategori pemberi kerja dan rezim hukumnya. Dalam hal ini adalah ASN dan ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu dosen ya, kalau misalnya
kita simpulkan bahwasanya eh, pertama ya, bukan tidak langsung ya, atau tidak disinggung bahwa gaji non PNS itu tidak disinggung di dalam aturan tersebut. Jadi gaji dosen swasta itu termasuk melalui pasal 55 karena PTS dibayar oleh badan penyelenggara dan tunduk kepada ketenagakerjaan dengan batas prinsip di atas kebutuhan hidup minimal. Kemudian yang kedua itu mengapa tidak dirinci nominal atau struktur gajinya, karena untuk non ASN atau PTS gaji adalah wilayah hubungan kerja dan pengupahan institusi rezim ketenagakerjaan, sehingga Permen memilih mengatur standar minimum atau prinsip, bukan tabel gaji nasional. Kemudian yang ketiga itu Permen ini tuh jauh lebih detail pada tunjangan profesi dan penghasilan lain, termasuk penyetaraan untuk dosen non ASN, karena itulah instrumen kebijakan nasional untuk menjamin profesionalisme dan kesejahteraan berbasis sertifikasi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.